Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah fi hadzal masa'il mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, yaitu untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. آمين. كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس 20 أليس كذلك? Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-20. أليس كذلك؟ بلى. واليوم إن شاء الله سنبدأ وندخل في الدرس 21 أو 21. Hari ini kita insya Allah akan mulai masuk ke pelajaran 21. Lakin qabla an nadkhula fihi, tapi sebelum kita masuk di dalamnya di pelajaran 21, hal ladaikunna su'al lidurus al-madiyah? Apakah Ibu sekalian ada pertanyaan dari pelajaran-pelajaran yang lalu? Tafadhal nabi su'al. Ada soal? لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر وندخل في الدرس 21. نفتح الدرس 21. Pelajaran ke-21. قلنا أن هذا الدرس Darusul Muraja'ah. Kita sebelumnya menyampaikan bahwasanya pelajaran ini, bab ini adalah bab muraja'ah, pelajaran muraja'ah. Karena jami' al-mabahith fi hadha ad-dars kulluha qad darasnaha. Karena semua pembahasan-pembahasan yang ada di bab ini, di pelajaran ini, semuanya sudah pernah kita pelajari. Bal darasna fi al-mustawa al-awwal. Bahkan kita pelajari di semester 1 kebanyakan ini. Nah, min al-mabahith alladhi sanadrus fi hadha ad-dars, yang dari di antara pembahasan-pembahasan yang akan kita pelajari di pelajaran ini adalah di sana ada al-asma al-isyarah. Al-asma al-isyarah. Jadi bukan ismul isyarah, tapi al-asma, asma'ul isyarah. Ini bentuk jamak. Asma itu bentuk jamak dari ism. Asma'ul isyarah, beberapa bentuk ism isyarah. ثم المبحث الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ini juga semester 1 juga. درسناه في المستوى الأول. ثم المبحث الثالث النعت والمنعوت. نعت dan man'ut, atau juga bisa kita sebut dengan as-sifah wal mausuf, sifat dan yang disifati. Hadza darasnahu fil mustawa al-awwal aidan. Kita juga pernah mempelajarinya di semester 1, di bagian akhir dari semester 1, akhir-akhir lah. Sekitar bab 9-an kalau tidak salah, an-na'at wal man'ut. Summa al-mabahats ar-rabi', pembahasan keempat di sini. Sana ada al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Rangkaian idhafah.
yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini juga darasnahu fil mustawal awal. Ini juga kita pelajari di semester 1 dulu. Kalau tidak salah di bab 4 ya, 4 atau 5. Kurang lebih itulah, kalau nggak 4, 5. Atau di bab 5 mungkin. Sedangkan bab 4-nya ada huruful jar di sana. Huruful jar. Di sini akan kita bahas lagi juga huruful jar. Huruf-huruf jar. ثم المبحث الأخير هناك الضمائر yaitu ضمير jamaknya ضمائر kata ganti هذا درسنا في المستوى الأول في آخر مستوى أول وفي بداية المستوى الثاني. Ini kita pelajari di akhir semester 1 dan awal-awal semester 2 kemarin. وفي الواقع هنا ما كتب واحد ما كتب مبحث واحد. Di sini tidak tertulis satu pembahasan yang akan kita bahas juga nanti insyaallah di bab ini ada juga pembahasan al-muthanna. Sedangkan al-muthanna kita pelajari di semester 2 kemarin. Nanti juga insyaallah akan kita murajaah di sini. Jadi sebenarnya total bukan 6 pembahasan di sini tapi 7. Karena ada al-muthanna juga. Baik, mubasyarah nadkhul ila al-mabhath al-awwal. Kita langsung ke pembahasan pertama. Al-mabhath al-awwal asma'ul isyarah. Ma ma'na asma'ul isyarah fi lughatina? Kata tunjuk. Naam, naqul fi lughatina kata tunjuk. Kita mengatakan di bahasa kita asma'ul isyarah atau ismul isyarah bermakna kata tunjuk fi lughatina. Wa huwa mithlu fi lughatina tamaman. Ini seperti di dalam bahasa kita. Hunaka hadha wa hadhihi dhalika wa tilka. لكن الخلاف في اللغة العربية ولغتنا في استخدام الجنس. Perbedaan di bahasa kita dan bahasa Arab adalah penerapan pada jenis mudzakkar atau muannats. Ya kan Ibu ya? Kalau di dalam bahasa kita kata tunjuk itu ada yang lil qarib dan lil ba'id, sama-sama ada di bahasa kita. Ada ini ada itu. Kata tunjuk untuk dekat dan kata tunjuk jauh. Sama, ya kan Ibu ya? Nah, perbedaan bahasa kita dan bahasa Arab itu adalah perbedaan penerapan pada jenisnya. Jadi di sana kalau di dalam bahasa Arab dibedakan penerapan pada mudzakkar dan muannats. Kalau dalam bahasa kita semuanya ini ya ini semuanya, itu ya itu semuanya, ya kan Ibu ya? Tidak ada bedanya. طيب مثال هناك كررنا بعدي هذا قميص. هذا قميص. طيب هذا قميص ما معنى؟ Ini kemeja. Naam, ini adalah sebuah kemeja, sebuah baju. Baik, kenapa di sini Ummahat? Kenapa di sini kita pakainya hadza, bukan hadhihi? Karena dia mudzakkar. Baik, seperti tertulis di kolom di sini pengelompokannya. Pertama di sini yang ditunjuk qamisun. Qamisun ini bentuknya mudzakkar, ya atau ya? Iya. Naam, qamisun mudzakkar, tidak ada tak marbuthahnya. Ini mudzakkar dan ini dikelompokkan pada yang qarib. Qarib, apa makna qarib? Dekat. Kalau kita ingin menunjuk ism, kata benda yang mudzakkar wa qarib, mudzakkar qarib, maka kita menggunakan ism isyarahnya hadza. Gitu ya Ibu ya? Mudah ya insyaallah? Nah, ini terlalu mudah untuk Ibu mah. Enggak, senang saya yang mudah. Tapi kan semuanya mudah buat Ibu, nggak ada yang susah. Amin. Baik. Udah kenceng. Ini untuk ism isyarah untuk mudzakkar qarib. Sedangkan kalau untuk mudzakkar ba'id bagaimana Ibu sekalian? Pakainya? Naam, dzalika. طيب مثال هناك كررنا بعدي ذلك حجر. ذلك حجر. جيد. ذلك حجر ما معنى؟
Itu batu. Itu adalah sebuah batu. Jayyid. Dzalika hajarun. Tapi kenapa di sini pakainya dzalika? Bukan hadza, bukan tilka, bukan hadhihi. Dari mana? Muzakkar. Mudzakkar ba'id. Naam, sesuai dengan kolomnya di sana. Nah, ini kalau kita perhatikan yang ditunjuk, kata yang ditunjuk hajarun, mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Naam, mudzakkar. Hajar itu mudzakkar. Lidha naqul dzalika hajarun. Maka dari itu kita menggunakan dzalika isim isyarahnya. Dzalika ini untuk mudzakkar, ya kan, bukan tilka. Dan ini ba'id, lil ba'id. Mudzakkar ba'id, maka kita menggunakan dzalika. Nah, kalau ditanya, kenapa ini enggak pakai hadza? Karena lil ba'id. Kenapa tidak pakai tilka? Karena ini untuk mudzakkar, ya kan, Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau kata yang ditunjuk itu mudzakkar ba'id, maka kita pakai dzalika. Baik, aftahullah lakum jami'an. Insyaallah tidak ada masalah ya. Berikutnya, untuk yang muannas sekarang kita berpindah. Kalau yang tadi dua-duanya mudzakkar, kita berpindah ke yang muannas. Karirna ba'di. Hadhihi hadiqatun. Hadhihi hadiqatun. Jayyid. Ma makna hadhihi hadiqah? Ini kebun. Ini adalah sebuah kebun atau taman. Naam. Hadiqah. Kenapa kita pakainya hadhihi di sini untuk menunjuk hadiqah? Karena hadiqah di sini muannas. Muannas dan kita anggap qarib di sini. Muannas. Kita tahu dari mana kalau hadiqatun ini muannas? Marbutah. Naam. Karena di akhirnya tak marbutah di sana. Hadiqatun di akhirnya tak marbutah, maka ini muannas. Muannas. Dan ini kita anggap qarib. Maka kalau muannas qarib kita menggunakan isim isyarahnya adalah hadhihi. Hadhihi hadiqatun. Kita tidak pakai hadza karena ini muannas. Kita tidak pakai tilka karena ini kita anggap qarib, ya kan, Bu? Nah. Thumma untuk ba'id bagaimana? Muannas ba'id. Karirna ba'di. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Baik. Apa makna tilka dajajah? Itu adalah seekor ayam betina. Itu adalah seekor ayam. Naam. Tilka dajajah. Dajajah itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Naam, muannas. Ini muannas haqiqi. Muannas haqiqi. Jadi bisa setiap yang bisa bertelur atau melahirkan itu muannas haqiqi. Memang hakikatnya betul-betul muannas, kan, Bu? Naam. Berbeda dengan hadiqatun. Hadiqatun itu bukan muannas haqiqi. Tidak bisa bertelur, tidak bisa melahirkan. Hadiqatun. Tapi ini majazi. Karena di akhirnya tak marbutah. Tapi kalau dajajah ini memang muannas haqiqi, bisa bertelur. Baik, ini muannas. Kalau muannas dan ba'id, maka kita tunjuk menggunakan isim isyarahnya tilka. Karena ini muannas dan ba'id. Hanya tilka, bukan dzalika, tapi tilka. Mudah, Ibu ya? Aftahullah lakum jami'an. Hal min soal? La yujad. Ini adalah pelajaran yang kita pelajari di semester 1 dulu. Sebatas ini saja di semester 1. Fil mustawa al-awwal. Lakin fil mustawa tsani, tapi di semester 2, di sana kita juga mempelajari beberapa isim isyarah. Pertama, bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Kalau yang ditunjuk jamak berakal dan dekat, maka kita pakai apa, Ibu sekalian? Kata tunjuknya, isim isyarahnya haulai. Haulai. Haulai itu adalah bentuk jamak dari hadza atau hadhihi, dua-duanya. Baik mudzakkar maupun muannas, kalau jamak berakal dan dekat, baik mudzakkar atau muannas, kalau jamak berakal dan dekat, maka kita pakainya haulai. Jamak berakal dekat, gitu ya. Karena kalau jamak tidak berakal kan perlakuannya berbeda, ya kan, Ibu ya? Iya.
Jadi jamak berakal dekat, maka kita menggunakan isim isyarahnya haula'i. Haula'i. Itu untuk jamak aqil qarib, jamak berakal dekat. Tapi kalau misalkan jamak aqil ba'id, jamak berakal dan jauh, kita menggunakan isim isyarahnya apa? Ulaika. Naam. Ulaika. Ulaika. Itu bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Yang kita terapkan untuk yang ditunjuk adalah jamak berakal jauh. Ingat, yang harus yang berakal. Gitu ya? Karena untuk yang ghairu aqil, yang tidak berakal, bagaimana kita memperlakukan jamak ghairu aqil, lihat sekalian? Mufrad mu'annas. Jam'ul ghairu aqil nu'amiluhu mu'amalata mufradil mu'annas. Jamak tidak berakal, kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annas. Jadi kita anggap saja itu mufrad mu'annas. Meskipun itu tidak mu'annas dan tidak mufrad. Tapi perlakuannya seperti mufrad mu'annas. Kalau jamak ghair aqil, jamak tidak berakal. Misalkan apa? Sayyaratun. Sayyaratun. Kalau misalkan qarib, sayyaratun. Kalau misalkan qarib, kita menunjuknya bagaimana? Hadihi. Hadhihi sayyaratun. Kalau misalkan ba'id, Haulaika. kan sayyarat. Tilka sayyaratun. Itu muannas, itu jelas bentuknya muannas. Tapi kalau misalkan yang bentuknya jamak mudzakkar apa kira-kira? Kutubun. Kutubun. Kutubun itu mudzakkar ya kan Ibu ya? Ya. Tapi jamak. Jamak ghairu aqil. Kalau misalkan dekat, kita menunjuknya bagaimana? Kutubun. Haulai. Wah. Hadza. Kutubun ghairu aqil, tidak berakal. Yang dekat apa yang? Yang dekat, dekat. Yang dekat dulu. Hadihi. Hadhihi kutubun. Ingat, yang tidak berakal semua jamak ghairu aqil. Semua jamak yang tidak berakal, mau mudzakkar atau muannas aslinya, kita perlakukan seperti mufrad muannas. Gitu ya, Bu ya? Ya. Itu misalkan kutubun, jadinya hadhihi kutubun. Kalau misalkan ba'id bagaimana kita menunjuknya? Tilka Kutubun. Tilka kutubun. Tilka kutubun. Jadi di sini yang disebutkan ada di halaman ini ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ada juga yang tidak disebutkan di sini yang di semester 2 kita pelajari kemarin. Ada haula'i, itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi dan diterapkan untuk yang berakal, ya kan Ibu ya? Kemudian ada juga yang tidak disebutkan di sini ada ulaika. Ulaika itu bentuk jamak dari dzalika dan tilka dan diterapkan untuk jamak yang berakal juga. Ulaika. Tapi kalau jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan atau kita anggap dia seperti mufrad muannas. Meskipun aslinya mudzakkar. Seperti tadi kutubun, hadhihi kutubun, tilka kutubun. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak umat sekalian? Hal min soal? Lupa. Tapi kan ingat lagi kan, ya? Iya. Kalau mau ujian di Geber. Ya, salah. Hal min soal, Wahab? Ada pertanyaan? La yujad? Assalamualaikum. Jayid. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, umat sekalian. Baik. Berikutnya di sini ada al-jumlatul ismiyah. Dulu saya pernah menyampaikan, mudah-mudahan masih ingat, kalau misalkan ini kita dulu yang semester 1-nya tidak belajar sama saya, mungkin saya sampaikan saat ini. Susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada 2 macam saja. Hanya ada 2 macam.
susunan kalimat sempurna atau disebut juga al-jumlatul mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua macam. Dua macam itu apa saja Ibu-ibu sekalian? Jumlah mufidah dan jumlah ismiyah. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna artinya tadi. Ya. Jumlah mufidah itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Masih ingat Ibu sekalian? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan yang sudah kita pelajari baru jumlah ismiyah saja. Jumlah ismiyah ini di semester 1, semester 2 semuanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah insya Allah nanti akan dikenalkan kepada kita di pertengahan semester 3 insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Semester depan, bentar lagi. Semester 3 bab 5 insya Allah itu ada pengenalan jumlah fi'liyah. Tapi kalau di sini jumlah ismiyah. Bedanya apa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Mudahnya Ibu-ibu sekalian, mudahnya itu untuk membedakan jumlah fi'liyah dan ismiyah dilihat dari kata pertamanya. Kalau kata pertamanya dimulai dengan ism, maka itu jumlah ismiyah. Makanya dinamakan jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya adalah fi'lun, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Gitu Ibu ya. Sedangkan yang merangkai kata rangkaian susunan kalimatnya itu memang berbeda. Kalau jumlah ismiyah ini sudah kita pelajari. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua bagian utama. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua bagian utama atau dua kata utama, yaitu mubtada dan khabar. Seperti di buku Ibu sekalian di sana dalam kurung bainal qausain di sana ada mubtada dan khabar. Kita lihat contoh mahat sekalian. Karena ba'di. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Baik, al-babu mughlaqun. Ma makna? Pintunya tertutup. Pintu itu tertutup. Baik, pintu itu tertutup. Jadi kalimatnya sempurna. Sudah bisa difahami ya kan Ibu ya? Iya. Baik, yang mubtada yang mana, yang khabar yang mana Ibu sekalian? Al-babu mubtada, mughlaqun khabar. Baik, al-babu ini sebagai mubtada dan mughlaqun sebagai khabar. Ya kan Ibu ya? Enggak bingung ya sampai di sini? Sampai di sini bingung tidak? Tidak. Tidak ya? Nah, ini dua bagian. Bagian yang pertama yaitu mubtada, bagian yang kedua ini khabar. Ini betul-betul rangkaian dasar, ini dasarnya. Nanti pada saatnya kita akan mempelajari pengembangannya. Karena ini rangkaian dasarnya mubtada itu di awal, baru setelahnya khabar. Pada saatnya nanti kita tahu bahwasanya mubtada itu bisa dibalik rangkaian ini, mubtadanya diakhirkan, khabarnya diawalkan. Itu istilahnya khabar muqaddam, diawalkan. Mubtada muakhir, diakhirkan. Tapi ini rangkaian dasar. Dasarnya seperti ini. Mubtada terlebih dahulu, baru khabarnya. Al-babu mughlaqun. Insya Allah sampai di sini tidak bingung Ibu ya? Iya, insya-Allah. Baik. Saya biasanya tidak pernah menerjemahkan mubtada itu apa, khabar itu apa. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau misalnya kita perhatikan untuk membedakan mana mubtada, mana khabar. Kalau misalkan termasuk juga kalau dibalik misalkan. Sebenarnya yang dimaksud mubtada itu apa sih Ibu sekalian? Sebenarnya disebut mubtada itu karena normalnya dia mengawali susunan kalimat dari kata bada'a yabda'u. Artinya memulai. Mubtada yang digunakan untuk mengawali kalimat. Tapi begini Ibu sekalian. Kita tahu mana yang mubtada. Mubtada itu selalu sebagai pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Kalau misalkan di sini al-babu mughlaqun. Sebenarnya pokok yang kita bahas, pokok yang kita bicarakan di sini mughlaqunnya atau al-bab?
Bab. Al-bab. Naam, mubtada itu adalah pokok pembahasan. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Ada Ummahat? Baik. Hmm. Lalu, Ummahat sekalian, masing-masing dari mubtada dan khobar ini mempunyai ketentuan. Mubtada itu harus gimana, khobar itu harus bagaimana. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Mubtada itu harus bagaimana Ibu sekalian? Ma'rifah. Mubtada itu harus berupa ism ma'rifah. Mubtada harus berupa ism, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus ma'rifah. Harus berupa ism ma'rifah. Dua syarat itu. Mubtada harus berupa apa Ibu sekalian? Isem. Ma'rifah. Ism dan ma'rifah. Ism ma'rifah. Baik. Boleh tidak misalkan mubtada berupa fi'lun, misalkan dhahaba gitu. Nah, enggak boleh. Masih jumlah kimia. Nanti jadi jumlah fi'liyah nanti kalau diawali fi'lun ya kan Ibu ya? Nah, Jadi mubtada itu harus berupa ism. Dan ismnya harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa Ibu sekalian? Masih ingat? Al. Spesifik. Ada alnya. Masa ada alnya itu ma'rifah? Spesifik. Ma'rifah. Naam, salah satu bentuk ma'rifah itu diawali al, tapi tidak selamanya ma'rifah itu harus diawali al. Ma'rifah, maksudnya ma'rifah itu spesifik, ya kan Ibu ya? Oh iya. Iya. Maksudnya ma'rifah itu spesifik. Naam, di antara bentuk ma'rifah adalah yang diawali al. Tapi di sana ada bentuk-bentuk ism ma'rifah yang lain yang tidak diawali al. Jadi spesifik itu tertentu gitu ya. Misalkan kitabun dan al-kitabu. Kitabun itu nakiroh, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan al-kitabu ma'rifah. Dulu ketika saya menjelaskan antara nakiroh dan ma'rifah di bab 3 semester 1, saya contohkan pada jumlah. Apa bedanya misalkan iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Itu sama-sama perintah untuk membaca buku, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi apa bedanya? Iqra al-kitaba dan iqra kitaban. Bedanya apa? Yang satu sudah Al dikatakan. itu Alkitaban. bukunya, iya, Alkitab. bukunya tertentu. Toyib. Kalau kita katakan iqra'il kitaba, iqra' al-kitaba. Misalkan saya di sini mengajar, kemudian saya bilang ke ibu sekalian, iqra'nal kitaba, iqra'nal al-kitaba, iqra'na al-kitaba. Saya bilang seperti itu. Berarti yang dimaksud al-kitab di situ adalah kitab yang sedang kita pelajari bersama, yang sama-sama kita ketahui semuanya. Gitu Ibu ya? Iya. Wadih Mahat? Waduh. Nah, ada buku tertentu yang dimaksud di sana. Tapi kalau misalkan, saya ngajar misalkan santri banyak, atau misalkan saya menemukan santri banyak, mereka rame, nggak ada yang ngajar, ustadznya sedang izin. Kemudian saya bilang kepada mereka, iqra'u kitaban, iqra'u kutuban. Ini nakirah. Atau saya bilang ke satu orang, iqra' kitaban. Maka kalau seperti itu, kalau saya perintah seperti itu membaca buku, yang penting baca buku, mau buku apa aja. Itu sudah sudah melaksanakan perintah saya. Mau baca buku akidah, mau baca buku fikih, mau baca buku sirah, mau baca buku yang lain, atau misalkan bahkan yang penting buku lah. Itu kalau nakirah seperti itu, non spesifik, tidak tertentu yang dimaksud. Wadih Mahat? Jadi itu bedanya nakirah dan ma'rifah. Sedangkan ma'rifah ummahat sekalian, ma'rifah itu tidak hanya yang diawali al. Naam, salah satu ma'rifah adalah yang diawali al. Tapi di sana ada bentuk-bentuk ma'rifah yang lain. Di antaranya apa? Sebenarnya ada 7 ma'rifah itu. Ada 7. Ma'rifah itu ada 7. Pertama yang diawali al. Yang kedua apa? Ismul alam. Kita pernah membahas ismul alam. Ismul alam itu apa, Ibu sekalian? Masih ingat? Yang dimaksud ismul alam itu apa? Nama-nama. Nama-namanya. William ya. Nama Ismul non-Arab. alam. Ismul alam. Bukan al-alam al-ajami. Tapi ismul alamnya saja.
Ismul alam yang masuk ke dalam ismul alam itu adalah semua nama orang, semua nama daerah, dan Tempatnya. Merek. dan Merek. semua nama merek. Nah, 3 hal itu yang masuk ke ismul alam. Ismul alam itu ma'rifah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Makanya kalau misalkan kita katakan Khalidun mujtahidun. Khalidun mujtahidun. Khalid itu mubtada, mujtahidun khabarnya. Gitu kan Ibu ya? Nah, Khalid itu tidak ada alnya. Ya tuh ya. Khalid, Khalidun mujtahidun. Khalid tidak ada alnya. Tapi dia memenuhi syarat sebagai mubtada. Dia suatu ism dan ma'rifah. Ya, ya. Kan Ibu ya? Nah, bisa nama itu bisa menjadi mubtada karena dia ism ma'rifah. Yang merupakan ism ma'rifah juga adalah dhamir. Dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Semua dhamir ma'rifah, umat sekalian. Makanya dhamir itu juga bisa menjadi mubtada. Misalkan huwa mujtahidun. Huwa mujtahidun. Huwa itu sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Meskipun tidak ada alnya, tapi dia memenuhi kriteria. Dia ism dan ma'rifah. Semua dhamir ma'rifah. Begitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Jayid. Huwa mujtahidun. Ini sudah 3 kan, Mas? Sudah 3. Yang keempat apa? 3. Ismul isyarah. Naam, ismul isyarah. Semua ismul isyarah yang kita bahas di halaman sebelumnya tadi, ism isyarah itu semuanya ma'rifah, umat sekalian. Jadi ism isyarah itu bisa jadi mubtada. Kalau kita katakan tadi misalkan hadza apa tadi? Hadza qamisun. Hadza qamisun itu jumlah ismiyah, umat sekalian. Hadza sebagai mubtada, qamisun sebagai khabar. Itu Ibu ya? Itu kalimat sempurna. Hadza qamisun ini adalah sebuah kemeja. Ini adalah sebuah baju. Nah, hadza qamisun. Hadza itu sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Tidak ada alnya. Naam, tidak ada alnya, tapi memenuhi kriteria. Dia ism dan ma'rifah. Ism isyarah, semua ism isyarah ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi apa aja tadi Ustaz? Nama tempat. Apa aja tadi? Ismul alam. Saya sebutkan satu-satu. Tadi, yang pertama, pertama yang termasuk ism ma'rifah adalah yang diawali al. Ya. Kemudian ismul alam. Ismul alam, salah satunya nama. Kemudian dhamir. Nah, tadi yang pertama yang diawali al. Kemudian yang kedua ism alam. Ism alam tadi mencakup 3 hal kan, Om ya? Iya. Nama orang, nama daerah, nama merek. Kemudian yang ketiga tadi dhamir. Kemudian yang keempat ismul isyarah. Nah, ismul isyarah. Nah, masih ada lagi? Nah, masih ada lagi. Ism mausul. Ism mausul yang keberapa ya? Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa. Yang kelima. Ism mausul. Tapi ism mausul ini belum terlalu kita pelajari, Ibu sekalian. Yang penting tahu sajalah, sekedar tahu. Ism mausul itu kata sambung yang kita mungkin sedikit pernah mengetahuinya yang alladzi, allati itu. Itu ism mausul. Alladzi, allati itu ism mausul. Itu juga ma'rifah, Ibu sekalian. Ism mausul itu ma'rifah. Alladzi, allati itu ism ma'rifah. Ism mausul semuanya ma'rifah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam itu kata yang mudhaf kepada ma'rifah. Kalau ada rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu ikut jadi ma'rifah. Al-mudhafu ilal ma'rifah. Kata yang mudhaf kepada ism ma'rifah. Kata yang mudhaf kepada ism ma'rifah. Jadi mudhafun ilaihnya ma'rifah gitu, Om ya. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah. Saya contohkan Ibu sekalian.
kitabul mudarrisi. Kitabul mudarrisi. Tergambar omongan sekalian. Ya. Kitabul mudarrisi. Mudarris. Naam. Kitab di situ nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Tidak ada alnya tapi Om. Karena kan ada mudhaf ilaihnya, Ustaz. Karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Al-mudarrisi saya bilang tadi ya, Mbak. Kitabul mudarrisi. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah. Tapi kalau misalkan mudhafun ilaihnya nakirah, mudhaf itu tetap nakirah. Misalnya, kitabu mudarrisin. Kitabu mudarrisin. Mudarrisin nakirah, ya atau ya? Halo? Iya, mudarrisin. Kitabu mudarrisin, tidak ada alnya. Kitabu mudarrisin. Mudarrisin itu nakirah, ya atau ya? Iya. Iya. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf itu tetap nakirah. Bingung tidak Ibu sekalian? Halo. Ya, Ustaz. Katanya mudhafun ilaihnya ma'rifah. Tadi kan kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Ya atau ya? Iya. Tadi contohnya kitabul mudarrisi. Mudhafun ilaihnya al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Itu ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya kitab itu jadi ma'rifah juga. Ma'rifah. Iya. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah, kitabu mudarrisin contohnya. Kitabu mudarrisin. Mudarrisin itu nakirah. Tidak ada alnya. Mudarrisin. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf itu tetap nakirah. Jadi kitabu ya. Kalau habis ini setelah ini insya Allah akan kita bahas yang rangkaian idhofah juga insya Allah. Tapi intinya gitulah, sekilas seperti itu. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhafnya tetap nakirah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Mahlikuna jami'an. Saya tadi bilang ma'rifah itu ada 7, tapi untuk yang ke-7 itu kita akhirkan saja, jangan kita bahas sekarang. Nanti gitu. Nanti habis belajar nanti langsung minum Panadol. Saya belum saatnya. Nanti insya Allah pada saat kita ketemu dengan al-munada mudhaf itu akan kita munada yang pembahasan masuk di pembahasan sana, macam-macam munada. Baik. Assalamualaikum jami'an. Tapi intinya di sini mubtada itu harus ism ma'rifah, begitu ya Bu ya? Iya. Dan kita tadi menyebutkan hal-hal macam-macam itu tadi karena saya ingin menyampaikan kalau mubtada ma'rifah itu bukan berarti harus diawali al. Gitu ya, Bu ya? Yang penting ma'rifah gitu. Mubtada ini harus ism dan ism tersebut harus ma'rifah. Ma'rifah bukan berarti harus diawali al, yang penting ma'rifah. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Wadih? Assalamualaikum jami'an. Selain itu, Mahat sekalian, sebenarnya ada satu hal lagi. Mubtada itu selain harus ism dan harus ma'rifah, mubtada itu selalu marfu'. Mubtada itu selalu marfu'. Marfu' itu maksudnya gimana Ibu sekalian? Asal. Gimana? Nah, jadi marfu' itu kondisi asal. Marfu' itu biasanya tandanya dhammah. Begitu kan Ibu ya? Marfu' itu biasanya tanda utamanya adalah dhammah. Makanya di sana al-babu. Nggak mungkin mubtada itu nanti al-baba atau al-babi. Lah, tapi al-babu. Begitu Ibu ya? Mubtada itu selalu marfu'. Khalas? Selesai kita dari mubtada Umat sekalian. Hal min soal. Ada pertanyaan terkait dengan mubtada? Harus berupa ma'rifah.
Ya, wujud Ustaz. Jadi mubtada ini harus ism, ma'rifah, dan selalu marfu. Gitu kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ya, ada lagi. Allahumma sholli ala Ada pertanyaan? Oh, nah. Yassarallahu warahmatullahi Ibu Nur Hayati. Oh, Bu Nur Hayati tadi sudah bergabung ya? Oh, nggak terasa. Ya nggak bisa nyolek Ustaz. Ya, kalau kita belajar di Zoom kayak gini kan Nggak nggak terasa. tahu orang keluar masuk kan nggak tahu. Iya. Yassarallahu warahmatullahi. Baik. Sampai di sini ya untuk Ditinggal juga mubtada. nggak tahu. Ditinggal juga nggak tahu ya. Tinggal kemana gitu ya. Nggak tahu. Makanya kadang itu kalau saya ngajar itu biasanya selalu saya usahakan interaktif. Halo. Ya. Saya usahakan interaktif. Saya tanya, saya ajak ngobrol. Gitu ya. Ntar takutnya Kalau saya nggak ditinggal sendiri. No? tinggal sendiri. Semua laptopnya sendirian, nggak ada orangnya. Kan repot. Baik. Tidak ada pertanyaan ya terkait dengan mubtada. Wadih Muhammad. Iya, insyaallah. Baik. Nantaqil al'an ila khabar. Kita sekarang berpindah ke khabar, umahat sekalian. Sekilas dulu saya pernah menyampaikan khabar itu sebenarnya ada bermacam-macam, ada 3 macam. Khabar itu ada 3 macam. Tapi yang paling dibahas di semester 1 dan semester 2 itu hanya jenis yang pertama. Sedangkan jenis yang kedua dan ketiga itu tidak dibahas secara kaidah, tapi mungkin kita menemukan beberapa contoh entah di hiwar, di latihan, itu kadang kita menemukannya. Baik. Khabar itu ada 3 macam. Ada khabar yang mufrad. Mufrad itu maksudnya bukan tunggal, tapi mufrad itu adalah satu kata saja di sini maksudnya. Seperti di sini, al-babu mughlaqun. Mughlaqun ini satu kata saja, ya kan Ibu ya? Naam. Ini khabar mufrad namanya. Satu kata saja. Khabar bisa berupa satu kata saja, satu kata isim saja. Bisa juga khabar itu berupa jumlah, berupa susunan kalimat. Itu bisa Ibu sekalian. Khabar bisa berupa rangkaian susunan kalimat. Contohnya misalnya, kalau ini kan yang berupa isim mufrad, sudah di sana al-babu mughlaqun. Kalau yang berupa jumlah misalkan Zaidun dhahaba ilal masjidi. Zaidun dhahaba ilal masjidi. Zaidun itu mubtada. Ism di awal jumlah itu mubtada, ya kan Ibu ya? Iya. Nama orang berarti dia ism ma'rifah, memenuhi kriteria sebagai mubtada. Dan dia marfu, Zaidun. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya itu jumlah fi'liyah Ibu sekalian. Dhahaba ilal masjidi. Dhahaba ilal masjidi itu adalah satu rangkaian jumlah fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah itu sebagai khabar dari mubtada Zaidun. Jadi kalau mubtada itu adalah pokok pembahasan. Sedangkan khabar itu yang menceritakan kondisi mubtada. Gitu kan Ibu ya? Iya. Naam. Jadi khabar itu bisa berupa ism mufrad, maksudnya ism mufrad itu di sini satu ism saja. Kemudian bisa juga berupa jumlah itu rangkaian susunan kalimat sempurna. Bisa juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Syibhul jumlah di dalam bahasa Arab itu ada 2 macam. Ada jar dan majrur dan ada dzarf. Sebenarnya dua-duanya sudah kita pelajari. Tapi sekilas. Rangkaian jar dan majrur itu syibhul jumlah, termasuk syibhul jumlah. Dan dzaraf itu juga termasuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah, syibh itu artinya mirip. Jumlah itu susunan kalimat. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena ini lebih dari rangkaian, lebih dari satu kata, tapi bukan kalimat sempurna.
Bukan kalimat sempurna. Syubuhul jumlah. Jar dan majrur. Misalkan kita bilang fil masjidi. Begitu saja. Fil masjidi. Bukan kalimat sempurna. Ya kan Ibu ya? Di masjid. Tapi itu rangkaian terdiri dari dua kata. Lebih dari satu kata. Ya kan Ibu ya? Nah. Itu syubuhul jumlah. Bisa khobar itu berupa syubuhul jumlah. Saya contohkan. Misalnya. Zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi. Zaidun itu mubtada. Jelas kan Ibu ya? Di sana Zaidun itu ism ma'rifah marfu di awal susunan kalimat itu berarti mubtada. Ya kan Ibu ya? Iya. Zaidun itu mubtada. Fil masjidi fi-nya harful jar. Al masjidi ism majrur. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan rangkaian al-jar wal majrur, rangkaian huruf jar dan ism majrur itu tadi adalah syibhul jumlah dalam keadaan rafa sebagai khobar. Intinya jar majrur itu sebagai khobar dari Zaidun itu tadi. Jar majrur fil masjidi itu sebagai khobar dari Zaidun mubtada. Zaidun itu yang pokok pembahasannya, mubtadanya, sedangkan fil masjidi itu khobarnya. Khobar yang menceritakan kondisi mubtada. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Allah alaikunna jami'an. Itu gambaran saja. Itu ada macam-macam dari khobar. Macam-macam dari khobar. Ada ism mufrad, satu ism saja. Ada jumlah, ada syubuhul jumlah. Tapi yang menjadi pokok pembahasan dalam kaidah, ini jenis yang pertama. Yaitu kalau khobarnya berupa ism mufrad. Gitu ya, Bu ya? Yang jadi pokok pembahasan di sini, di dalam kaidah ini, kalau khobarnya berupa ism mufrad, satu ism saja. Karena kalau khobarnya berupa jumlah atau syubuhul jumlah itu gampang, yang penting jumlah. Syubuhul jumlah sudah seperti itu saja, nggak ada ketentuan yang terlalu banyak. Tapi kalau misalkan khobarnya berupa ism mufrad, satu ism saja seperti ini, maka di sana ada ketentuannya Ibu-ibu sekalian. Ketentuannya apa? Ketentuannya apa? Khobar kalau berupa ism mufrad atau satu ism saja seperti ini. Contohnya di sini al-babu mughlaqun. Mughlaqun ini khobar berupa ism mufrad, satu ism saja. Ya kan Ibu ya? Maka di sini ketentuannya pertama, ketentuannya khobar ini tidak boleh diawali al. Khobarnya tidak boleh diawali apa Ibu sekalian? Al. Makanya di sana mughlaqun langsung tidak ada alnya, bukan al mughlaqu. Ya kan Ibu ya? Iya. Karena nanti kalau misalkan kita tambah al, nanti rangkaiannya ini bukan mubtada khobar, bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna lagi, tapi nanti rangkaiannya jadi na'at man'ut. Na'at man'ut, iya. Ya kan Ibu ya? Na'at man'ut kan harus betul-betul sama. Jadi khobar itu tidak boleh diawali al. Wadih mahat? Kemudian untuk yang ya Ustadz ya, yang tidak apa seluruhnya. yang ism mufrad, ism mufrad. Ya. Ism mufrad. Nah, kita tidak membahas kaidahnya yang berupa jumlah dan syubuhul jumlah. Nah, kalau khobar berupa ism mufrad, maka ketentuannya pertama tidak boleh diawali al. Makanya di sini contohnya mughlaqun, tidak diawali al. Kemudian selain tidak boleh diawali al, harus sama dengan mubtada. Khobar ini harus sama dengan mubtada dalam hal apa? Dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya harus sama. Karena di sini al-babu mudzakkar, ya kan Ibu ya? Mughlaqun ini juga mudzakkar juga, enggak boleh kita bilang al-babu mughlaqatun. La yajuz. Itu Ibu ya? Jadi harus sama. Tadi ketentuan pertama tidak boleh diawali al, ketentuan kedua harus sama jenisnya. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau muannas sama-sama muannas. Gitu Ibu ya? Harus sama jenisnya dengan mubtada'nya. Astagfirullahaladzim jami'an. Dan satu lagi, khobar itu juga selalu marfu', sama seperti mubtada tadi. Mubtada tadi selalu marfu', khobar juga selalu marfu'. Khobar dari mubtada maksudnya.
Nah, Ibu ya, jadi 3 tadi. Sama-sama itu ketentuannya sama-sama 3 kan. Kalau mubtada tadi harus ism, ma'rifah dan selalu marfu. Ya kan Ibu ya? Iya. Khobar juga Iya. demikian. Kalau khobar itu berupa ism mufrad, satu ism saja, maka khobarnya ini harus tidak boleh diawali al dan harus sama jenisnya dengan mubtada. Mudzakkar muannasnya harus sama dan juga selalu marfu. Marfu. Tahmahanikuna jami'an. Makanya di sini kalau kita perhatikan sama-sama dhammah akhirannya ya kan Ibu ya. Al-babu mughlaqun. Dhammah, dhammah. Sama-sama marfu. Tahmahanikuna jami'an. Bingung tidak mahasiswa sekalian? Hal min soal. Ustaz Enggak. tadi yang macam-macam khobar itu, yang ketiga yang berupa sibul jumlah itu ada 2. Rangkaian Naam. jar, Jar majrur dan sama apa? dzaraf. Oh, dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Sebagian dzaraf itu pernah kita kenal sedikit. Dulu ada qabla, ba'da, ada amama, khalfa, itu dzaraf. Jadi qabla, ba'da, amama, khalfa itu bisa menjadi khabar. Misalkan kita bilang as-sayyaratu amamal masjidi. As-sayyaratu itu mubtada. Ma'rifah kan ya? Ism ma'rifah. As-sayyaratu amamal masjidi. Amama itu selain sebagai dzaraf itu sebagai khabar. Khabar dari mubtada. Wa huwa mudhaf. Sedangkan al-masjidi mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Jangan. Iya, Ustaz. Zaman sama makan itu ya. Nah, dzaraf itu ada 2, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Dzarfuz zaman keterangan waktu, dzarful makan keterangan tempat. Di sini ada Bu Dokter ya, Ibu sekalian? Tidak ada, Om ya? Kita singkat dokter Oh, Ustaz. Bu Indah, Om ya? Anaknya dokter, Om ya? Iya, Ustaz. Saya itu nggak pernah pergi ke dokter, loh. Saya berusaha untuk mengobati diri sendiri ya. Nah, alhamdulillah semoga Allah melindungi kita semua. Tapi nggak tahu beberapa hari ini tuh entah ini karena alergi makanan atau apa gitu nggak tahu. Karena memang saya alergi seafood biasanya. Sama. Gatal, Ustaz. Saya nggak tahu beberapa hari ini tuh bibir saya tuh gatal di sekitar bibir sini, Om. Sekitar bibir sini. Gatal. Jangan dipegang, Ustaz. Tambah bengkak nanti. Oh ya. Apa dong? Kadang gatal. Terus lama kelamaan itu agak perih gitu dan lama-lama mengering. Dan ini sudah kambuh, ini kedua kalinya. Pekan lalu sudah kayak gini, sudah kering, sudah mengelupas. Terus habis itu ini kambuh lagi. Nggak tahu. Makan seafoodnya apa Ustaz? Gimana, Om? Makan seafoodnya udang. Ya, ya seperti udang dan kawan-kawan lah. Udang dan kawan-kawan. Seperti kayak cumi, gitu, terus apa lagi, kepiting. Aduh, enak itu, Ustaz. Ya pagi-pagi sih, Ustaz. Kalau pagi-pagi kalau ini hilang ya Bu ya. Iya. Akhirnya nggak tahu yang alergi seafood kan saya tuh di rumah saya sendiri kan. Anak-anak malah suka sekali. Saya heran aja anak-anaknya suka banget makan seafood. Minum air degan, Ustaz. Iya betul. Nah, tadi sudah saya coba tadi siang, alhamdulillah setelah makan siang tadi saya langsung coba inisiatif beli air kelapa itu. Agak lumayan sih, agak berkurang alhamdulillah. Ya, di sana alergi itu biasanya kan menurun katanya, Om.
Iya, betul. Tapi anak-anak itu nggak alergi seafood, tapi alergi susu. Oh, Oh, susu sapi ya, Sat? susu Ya sapi. susu lah, susu sapi, susu kambing juga sama. Bukan, maksudnya itu yang hewan, Sat. Hewani, Nah, hewani. yang penting hewan ya. Ya. Biasanya Tapi kan suka tapi soya. tapi itu apa namanya? Ada susu yang mereka nggak alergi. Mungkin kandungan apa namanya? Protein Apa? kali. Proteinnya Ada tinggi. apa ya? Almond, Sat. Laktosa ya. Laktosanya itu mungkin rendah gitu. Itu susu Greenfield itu ya. Ini nyebutin merek gitu. Oh, green tea. Oh iya. Susu Greenfield Oh, itu yang susu, yang sapinya, Sat? Apa yang nah, kambing? ya Greenfield itu emang ada varian kambing sapi oh, nggak tahu lah. Nggak ada. Sapi aja kayaknya. Sapi ya? Sapi Oh. saja. Iya. Greenfield. Yang Kalau hijau. Greenfield mereka nggak masalah. Tapi kalau susu yang lain Mahal, masalah. Sat. Lebih Jadi Pinter anaknya, milih-milih. mau yang mahal. Iya, maunya yang mahal. Kalau yang mahal nggak alergi. Kalau yang murah alergi. Ya alerginya itu memang tubuhnya mereka menolak gitu. Jadi langsung diare parah gitu biasanya. Oh, gitu ya. Yang umur Jadi, berapa masih minum susu, Sat? ya dari kecil nggak pernah mulai minum susu kayak gitu kan. Jadi bahkan kayak misalkan kayak seperti susu-susu apa namanya susu bubuk Kotak. itu. Kotak. Susu bubuk itu juga alergi juga. Iya, berarti hewani ya. Susu. Tapi memang Diganti bayi yang sekarang. soya, Ustadz. Bagaimana? Iya. Diganti yang soya. Ah, naam. Kedelai. Soya. Nah, Iya. susu kedelai. Dulu Iya. waktu saya jualan susu kedelai juga saya kasih susu kedelai. Sekarang yang Saya- lagi ngetop tuh susu almond itu loh, Sat. Rasanya Ya. lebih enak dari kedelai. Iya. Tapi ada yang alergi almond juga. Oh gitu. Kacang itu kan suka ada yang alergi juga. Iya, betul. Dulu Emang waktu enak sih rasanya. Iya, enak. waktu saya jualan susu kedelai ya saya kasih susu kedelai. Dan dulu kan saya jualan waktu awal-awal nikah masih kuliah itu. Jadi jualan susu kedelai. Lumayan lah, jualan Terus? seperti itu tuh untungnya betul-betul 100% Om. Jadi 2 kali lipat. Oh gitu, Sat. Bukan Kalau 100% tapi dulu saya misalkan modal itu sekitar 25, itu omset itu sampai 90.000. Masya Allah. Itu ya alhamdulillah. Kalau minuman iya Ustadz, untungnya emang Ya lebih minuman. besar. Nah, Iya, Oh gitu. Terus lumayan diminumin dulu. sendiri. sudah bisa Buat dinikmatin sendiri Ustadz. Dulu buat sendiri buat sendiri. Oh, Itu buat saya sendiri. waktu saya kuliah dulu awal-awal nikah ya. Ya kan belum ngajar dan saya dulu ya memang belum mau ngajar lah gimana. Kalau rasanya gimana itu kalau misalkan memang butuh duit kemudian cari kerjaan buat ngajar itu rasanya dulu gimana gitu. Iya, iya. Oh iya. Terus ya dulu jualan susu kedelai itu. Alhamdulillah. Oh, bikin sendiri, Ustaz ya. Nah, dijual di kampus. Kenapa enggak diproduksi sampai sekarang, Ustaz, kasih label? Kalau sekarang udah nggak punya waktu buat produksi. Enggak ya, panggil ya orang, Ustaz, pegawai. Ngajarin, Ustaz, ngajarin. Ya, mudah-mudahan ke depannya. Dari pegawai, Ustaz. Salah malah. Belajar susunya belajar sendiri atau udah usaha keluarga? Dulu awalnya membandingkan dulu cari resep di Google. Terus saya coba-coba membandingkan kan ada beberapa resep yang berbeda ya. Terus saya bandingkan yang paling enak yang mana itu ya. Takaran-takarannya itu. Terus akhirnya saya pakai yang enak itu. Iya kan bisa diterusin. Kalau cari pegawai saya daftar. Masa. Bisa dari rumah ya, Bu. Kita minumin sendiri. Istirahat. Baik. Kalau dulu susu Greenfield itu juga awalnya nggak sengaja juga, nggak tahu juga susu Greenfield itu. Anak-anak nggak alergi itu. Itu awalnya dulu waktu
saya ngajar ibu-ibu juga seperti ini. Tapi saya ngajar offline di rumah tahfidz dulu. Pagi gitu. Ada ibu-ibu yang ingin belajar membaca kitab gitu. Terus anak-anak itu kan ikut. Ada satu umahat itu yang membawakan susu dicampur dengan buah mangga gitu, susu buah mangga. Nah itu anak-anak kan alergi. Tapi ketika dikasih itu anak-anak itu langsung diminum aja gitu kan. Waduh saya lihat itu, langsung diminum aja dan langsung habis gitu. Mau dilarang kan gimana gitu ya. Terus ya doa aja lah, berharap mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi ternyata memang nggak apa-apa itu ya. Pulang itu sampai besoknya nggak apa-apa. Akhirnya di pertemuan berikutnya itu saya tanya ke ibu-ibu itu tadi, Afan om, kemarin itu susu yang dikasih ke anak-anak itu susunya susu apa ya? Susu Greenfield katanya. Baru saya cerita ini. Kok nggak apa-apa nih? Biasanya kalau minum susu kan alergi, nah langsung diare. Akhirnya besok-besoknya beli susu Greenfield itu. Anak-anak nggak apa-apa. Minum susu. Rasanya juga lebih enak sih Ustaz kalau susu Greenfield itu Ya, dibanding makanya susu yang mungkin ultra gitu. alergi yang nggak enak om ya. Emang kayak ultra itu kan isinya gula ya, banyak Betul. gula. Rasanya ada rasa yang gula. itu loh, ada yang apa tuh namanya yang nggak pakai gula kan, ada yang milk yang biasa gitu kan, yang literan kayak gitu kan. Greenfield Ya. juga kan ada yang nggak tanpa rasa kayak gitu kan, selain dia kalau nggak salah coklat strawberry ya kalau sekarang udah ada ya. Nah, coklat, strawberry dan yang Kalau plain itu yang. pertama kan cuman yang itu aja, yang original aja. Kalau pertama dia keluar. Tapi emang rasanya beda. Nah, yang original itu dibanding susu yang lain kayak Indomilk atau Ultra gitu. Kayaknya Bu Ade ini di endorse susu. Baik, ini kembali ke laptop Mas sekalian apa Mas sekalian. Baik. Afwan Mas, ini tadi rangkaian jumlah ismiyah. Masih ada yang bingung tidak Ibu sekalian? Jadi jumlah ismiyah ini rangkaian susunan kalimat sempurna ya, kalimat sempurna, jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ini kalau kita artikan al-babu mughlaqun, pintu itu terbuka. Afwan, pintu itu tertutup. Jadi kalimat sempurna. Sedangkan di halaman-halaman berikutnya nanti, ada rangkaian misalkan na'at man'ut. Kemudian ada mudhaf mudhafin ilaih, kemudian jar majrur. Itu semuanya bukan kalimat sempurna. Itu semuanya bukan kalimat sempurna. Yang sudah kita pelajari, kalimat sempurna itu baru jumlah ismiyah saja. Adapun nanti ada jumlah yang kalimat sempurna lagi itu di semester 3 nanti ada jumlah fi'liyah. Hanya 2 rangkaian itu saja yang kalimat sempurna. Selain itu bukan kalimat sempurna. Nanti misalkan na'at man'ut. Na'at man'ut itu bukan kalimat sempurna. Mudhaf mudhafun ilaih itu juga bukan kalimat sempurna. Nah, ini jumlah ismiyah yang kalimat sempurna. Mubtada, khabar. Begitu ya, Bu ya? Wadah mahat? Jami'an. Ini ada contoh berikutnya. Kalau ini kan al-babu mughlaqun, ini untuk mudzakkar. Untuk berikutnya, ini untuk muannats. Contohnya kadruna ba'di. An-nafidhatu maftuhatun. Ma makna an-nafidhatu maftuhah? Jendela terbuka. Jendela itu terbuka. Nah, jendela itu terbuka. Jadi an-nafidhatu ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Naam, an-nafidhatu sebagai mubtada, berarti maftuhatun sebagai Khabar. khabarnya. Naam, an-nafidhatu mubtada, maftuhatun khabar. Kalau kita perhatikan, tadi kita sudah membahas mubtada itu ketentuannya apa saja? Tidak boleh, tidak. Mubtada itu harus berupa ism, dan ism tersebut harus ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Dan selalu marfu'. Ya atau ya? Mubtada, yang mubtada Ibu sekalian. Yang mubtada itu harus berupa ism, enggak boleh fi'lun, enggak boleh harfun. Harus berupa ism. Jadi an-nafidhatu ism, ya kan Ibu ya? Dan ism ini harus ma'rifah. Naam. An-nafidhatu ini ma'rifah.
Dari mana tahu kita kalau ini ma'rifah? Karena diawali al. Nah, tapi ma'rifah itu tidak selalu diawali al seperti kita sebutkan tadi. Ya kan Ibu ya? Iya. Seperti tadi Zaidun, Khalidun, hada, huwa. Nah, itu tidak diawali al tapi itu ma'rifah. Ism ma'rifah bisa sebagai mubtada juga. An-nafidatu. Ini juga bentuknya marfu'. Marfu'. Tandanya dhammah di sana. Nah, berarti ini memenuhi kriteria, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian khobarnya, di sini khobarnya, ini khobarnya ism mufrad atau jumlah atau syubuhul jumlah? Mufrad. Ism mufrad, ya kan Ibu ya? Ism mufrad, bukan jumlah, bukan syubuhul jumlah, tapi ism mufrad. Kalau khobarnya ism mufrad seperti ini, maka ada ketentuan-ketentuannya tadi. Ketentuannya apa saja? Tidak boleh diawali al. Kemudian harus sama jenisnya dengan mubtada. Ini kalau di sini mubtadanya mudzakkar atau mutsanna? Mu'annas. Mu'annas. Nah, mu'annas enggak terjebak gitu saya lihat. Baik. Nah, ini mu'annas. An-nafidatu mu'annas diakhiri ta marbuthah. Maka khabarnya bentuknya juga harus mu'annas. Ya kan Ibu ya? Di sana maftuhatun. Kita nggak boleh bilang misalkan an-nafidatu maftuhun. Lah, harus sama. An-nafidatu maftuhatun. Dan kalau kita perhatikan maftuhatun ini juga marfu. Ya kan Ibu ya? Jadi tidak boleh diawali al, kemudian harus sama jenisnya dengan mubtada'nya dan selalu marfu. Alaikum najam. Hal min soal ummahat untuk jumlah ismiyah ini? La yujad. Mudah kan Ibu ya? Mudah insyaallah. Mudah. Untuk berikutnya ummahat sekalian, di sana ada an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut ini bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna seperti saya bilang tadi. Na'at man'ut itu bukan kalimat sempurna. Na'at man'ut itu bisa menjadi kalimat sempurna kalau dia masuk di dalam jumlah ismiyah, seperti contoh di sana ana thalibatun jadidatun, itu kan ada mubtada'nya dan khabarnya, ya kan Ibu ya? Jadi sebagai pelengkap, na'at man'ut itu sebagai pelengkap, bukan rangkaian utama, gitu ya Ibu ya? Tapi ini insya Allah kita bahas besok saja, bagaimana wahai kalian? Ya. Biar sedikit demi sedikit ya, biar nggak terlalu nanti campur aduk gitu. Karena nanti dimatangkan dulu yang tadi ism isyarah dan jumlah ismiyah. Allah alaikum jami'an. Untuk an-na'tu wal man'ut, kemudian juga mudhafun ilaih, insyaallah kita bahas besok. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak apa-apa ya, saya minta maaf Om. Ya Ustaz. Baik. Hal min soal ummahat qabla an nakhtim? Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Pertanyaannya harga Greenfield tadi belum. Saya dulu jualnya masih murah Om, satu bungkus, dan saya bungkus kecil-kecil gitu, dan karena kan untuk mahasiswa, saya cuma bawa ke kampus aja dulu saya Om. Bawa ke kampus, ada juga yang ada juga yang bantu jual, jadi reseller gitu Mas, di kelas lain ya. Keren Ustaz. Ya, lumayan. Cek buatnya ribet juga sih. Bagaimana? Buatnya susah juga. Kan harus ngerendam kedelainya, Bu. Nah, harus direndam, kemudian nanti supaya tidak bau aromanya itu enggak langu itu itu dikuliti ya. Setelah direndam itu dilepas kulitnya. Kemudian dicuci 3 kali, terus habis itu Diaduk terus Ustaz. Enggak, direndam itu selama 12 jam direndamnya. Waktu dimasak itu. Direndam selama 12 jam, kemudian setelah itu dikuliti, diremas-remas seperti itu kan, nanti lepas kulitnya, kemudian kulitnya dibuang, habis itu baru dicuci 3 kali. Setelah itu di blender dengan air panas. Oh, harus air panas. Nah, blender dengan air panas, nanti diperas. Itu setelah diperas nanti baru dimasak.
Dimasak lama itu, ketika dimasak itu harus diaduk terus supaya tidak mengendap. Jadi diaduk terus ketika dipanasin itu, dimasak itu harus diaduk terus sampai mendidih. Dipakai gula. Ketika sudah mendidih, itu apinya dikecilkan sedikit. Masih diaduk selama kurang lebih 5 menit. Untuk menghilangkan bau langunya itu. Diaduk, setelah mendidih, dikecilin apinya, kemudian masih diaduk selama 5 menit. Setelah itu, ketika sudah agak turun suhunya, baru dimasukkan gula. Jangan ketika betul-betul masih mendidih, dimasukkan gula, jangan. Karena kalau misalkan masih mendidih betul-betul, kemudian dimasukkan gula, nanti akan pecah, jadi kembang tahu. Oh gitu. Jadi kembang tahu ya? Nah, Saya belajar sama Ustaz. Kita buka kelas sendiri. Ngajari UKM Ustaz. Kembang tahunya kan bisa dijual juga Ustaz. Enak loh kembang tahu. Iya, bisa dijual sama juga. Itu jahe tau sama Tapi kan tujuannya dulu, tergantung tujuannya, mau buat susu kedelai atau mau buat kembang tahu kan gitu. Kalau di resep ini 8 jam Ustaz. Kalau Ustaz 12 jam. Nah. Udah pernah ya. Bentar lihat resep. Bener ya, tidak pernah. Belum. Lihat Google aja ya Bu ya. Resep. Ternyata susah juga Ustaz buat yang minum gampang aja. Harus sabar. Makanya saya dulu tuh ya sekalian kalau bangun malam, sekalian sholat malam, sekalian buat susu kedelai. Harus sabar ya. Makanya saya bilang tadi, kenapa nggak bikin lagi? Tadi kan Bu Indah tanya, kenapa nggak bikin lagi sekarang? Iya kan, Waktunya nggak ada. Saya cari pegawai saat bikin. Prosesnya lama. Sudah daftar ya Bu? Iya, kita buka cabang Jakarta, Depok gitu loh. Nanti nggak bisa ikut daurah Bu. Betul, jadi nggak bisa. Kecuali kalau bisnisnya sendiri kan, usaha sendiri kan, ya terserah mau kapan mau produksi, kapan mau enggak kan ya. Oh iya. Iya. Di Depok masih di Depok Pasir Putih masih nggak ada ini Ustaz Pak. Susu kedelai. Ya serah orang. Baik, mungkin kita cukupkan dulu Ibu ya, Afan mohon sekalian. Insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan bisa mendapatkan semua keutamaan di dalamnya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.